kasus kedua, yaitu kasusnya itu tentang seorang guru yang resah karena anak muridnya ternyata mendapatkan nilai di bawah KKM ketika melaksanakan ujian tengah semester. Di mana dalam presentasi ini coachingnya adalah Ibu Rizky Aprilia dan coachnya adalah saya Mutiara Wijayanti. Oke, berikut presentasi coaching dari kasus kedua. Oke, Assalamualaikum Bu Kiki. Apakah ada waktu luang nih hari ini? Saya tuh pengen ngobrol dan sedikit sharing sama Ibu. Waalaikumsalam Bu Muti. Kebetulan saat ini saya lagi senggang, tidak ada jam mengajar. Tetapi di sini suasananya kurang nyaman loh Bu untuk sharing. Bagaimana kalau kita ke ruangan BK saja yuk Bu, biar lebih tenang dan nyaman berceritanya. Oke Bu, siap mari. Jadi bagaimana Bu, apa yang akan kita sharing saat ini? Oke, begini Bu, sebenarnya tuh ada yang menjadi pikiran saya ya Bu ya, ketika itu saya tuh ngelihat nilai UTS siswa-siswa saya nih, kan minggu lalu kita kan UTS ya Bu ya, terus ternyata tuh banyak banget tuh siswa saya yang mendapatkan nilai di bawah KKM, dan itu tuh ngebuat itu sedih dan ngerasa bersalah gitu Bu. Baiklah, jadi kalau begitu, apa tujuan dari sharing kita kali ini Bu? Tujuan kita sharing kali ini sih adalah tujuan saya sama Ibu adalah saya tuh bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut. Saya tuh pengen anak-anak saya itu atau siswa saya tuh bisa mendapatkan nilai yang lebih baik gitu, Bu. Oke, sebelum kita mencoba mencari solusi atas permasalahan Ibu, coba kita merilekskan pikiran terlebih dulu ya Bu ya. Oke, siap Bu. Coba mari kita pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, hitungan kelima hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan Bu. Lakukan sekali lagi, tarik napas dalam-dalam. Hitungan kelima, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan, Bu. Ya, coba Ibu sekarang buka matanya. Bagaimana? Apakah sudah rileks, Bu? Alhamdulillah Bu, udah rileks. Alhamdulillah. Jadi Ya, permasalahan Ibu adalah banyak siswa ya yang mendapatkan nilai di bawah KKM ya, Bu, pada saat UTS kemarin. iya Bu, benar sekali. Nah, kira-kira nih, menurut Ibu, hal apa yang mungkin bisa menyebabkan siswa-siswa tersebut mendapatkan nilai di bawah KKM? Kalau saya cek ya Bu ya, memang siswa-siswa saya yang nilainya di bawah KKM itu tuh memang kalau di dalam kelas tuh kurang aktif Bu. Jadi tuh mereka tuh cenderung kurang antusias sih Bu ya. Terus berbeda sama siswa-siswa saya atau teman yang lain tuh yang nilainya bagus. Kalau yang siswa saya yang nilainya bagus itu ketika pembelajaran di dalam kelas itu memang mereka tuh aktif gitu Bu. Oh, berarti siswa-siswa yang nilainya di bawah KKM memang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya, Bu? Iya Bu, beda banget sama teman-temannya tuh yang emang aktif di dalam kelas gitu. Kira-kira nih, Bu, dalam satu kelas ya, ada berapa siswa sih, Bu, yang nilainya itu masih di bawah KKM? Kayaknya sih hampir separuh kelas ya Bu yang bawah nilai bawah KKM ya Bu ya. Jadi kalau yang pasif nih sekitarnya 10 orang, cuman kalau yang di bawah KKM itu hampir separuh dari kelas. Wah, cukup banyak ya, Bu. Sudah hampir separuhnya di kelas. Kalau Mm-mm. begitu, siswa impian Ibu itu yang seperti apa sih, Bu? Saya tuh pengen punya siswa yang bahagia, aktif, fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung, serta tuh yang pasti dapat nilai yang bagus, Bu. Saya tuh mempunyai keinginan tuh siswa-siswa saya itu tak hanya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilannya, Bu. Jadi, menurut Ibu nih, kalau Hmm. dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu ini saat ini dalam pencapaian tujuan tersebut di skala berapa ya, Bu? Mungkin di angka 6 sih, Bu, ya. Soalnya kan masih banyak tuh siswa-siswa saya yang belum aktif dan fokus ketika pembelajaran saya berlangsung. Tapi tuh saya tuh optimis, Bu. Saya tuh mampu berada di posisi maksimal, yaitu di posisi 10, Bu. Oh, ya bagus, Bu. Kita harus optimis ya, Bu, ya, supaya lebih semangat lagi. Baiklah kalau begitu,
menurut Ibu nih, Mm-mm. apa yang ingin Ibu lakukan agar siswa-siswa Ibu bisa mendapatkan nilai di atas KKM dan lebih aktif lagi ketika pembelajaran di kelas? Sepertinya sih ada ya Bu ya. Kemarin itu kan saya tuh ada mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi tuh Bu dari pelatihan. Nah, saya itu pengen Bu coba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bu di kelas saya. Wah, bagus itu, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi kan memang sedang diupayakan dalam dunia pendidikan. Jadi, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Nah, kan kalau kemarin sih saya taunya tuh pembelajaran berdiferensiasi kan memberikan treatment yang berbeda pada setiap siswa sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu ya. Jadi sebelum saya memberikan treatment tersebut, mungkin saya akan memetakan terlebih dahulu Bu gaya belajar mereka, mana tuh yang visual, yang auditori, maupun yang kinestetik. Saya akan memberikan tes berupa beberapa pertanyaan atau angket untuk memetakan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, hasil dari tes pertanyaan atau angket tersebut akan saya catat dan saya kelompokkan dengan teman-temannya memiliki gaya belajar yang sama. Jadi saya selain itu juga saya kan akan lebih mendalami kayaknya Bu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih gitu. Oke, jadi setelah memberikan tes awal tersebut, Bu, adakah hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya tentu aja sih Bu, saya akan mencoba membuat berbagai media kali ya Bu ya, berbagai media pembelajaran maupun LKPD yang mampu mengakomodir gaya belajar para siswa saya itu Bu. Selain itu, ketika saya membuat kelompok belajar nih Bu, saya upayakan agar siswa-siswa saya itu mendapatkan teman kelompok yang sama gaya belajarnya, jadi yang visual sama yang visual, audio sama yang auditori, kinestetik sama kinestetik. Saya juga itu bakal kasih kesempatan kepada mereka untuk memilih bentuk tugas yang mereka inginkan gitu. Jadi saya akan membuat tuh merdeka belajar lah Bu di dalam kelas. Wah, keren sekali strateginya, Bu. Nah, tapi perlu dipahami mungkin ya, Bu, kadang kita bisa saja menemukan hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira nih, Bu, ada nggak hal yang akan menjadi hambatan Ibu dalam melakukan proses tersebut? Kayaknya sih ada ya Bu ya. Mungkin hambatannya itu tuh adalah sulitnya mendapatkan media ya Bu yang bisa sulitnya media yang dapat mengakomodir gaya belajar setiap siswa saya Bu. Kan itu bermacam-macam. Jadi saya mungkin kesulitan mendapatkan medianya gitu. Nah, kira-kira nih, Bu, Mm. untuk mengakomodir nih, membutuhkan bantuan siapa, Bu, untuk merealisasikan rencana Ibu agar berjalan dengan baik? Tentunya itu saya mungkin akan berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat yang mengajar mapel yang sama-sama saya kan bahasa Inggris ya Bu ya. Kemudian tuh saya juga akan minta tuh bantuan sama teman-teman saya itu untuk berbagi atau membuat media itu dibagi-bagi Bu dan LKPD-nya juga dibagi-bagi sehingga dapat mengakomodir gaya belajar setiap siswa gitu. Menurut saya sih rencana Ibu itu sudah bagus, sudah lengkap. Kira-kira tuh Bu ya, Mm. kapan nih rencana aksi tersebut itu dapat Ibu laksanakan? Karena persiapannya itu tak hanya tes aja ya Bu tentang pertanyaan angket yang tentang untuk memetakan gaya belajar, tapi juga tuh kan saya butuh media sama LKPD. Jadi kayaknya tuh saya tuh membutuhkan waktu yang sampai awal bulan depan lah Bu lah, gitu kayaknya. Iya sih Bu, karena kan banyak yang Ibu siapin ya, tes angket, media, LKPD. Oke, berarti mungkin dari awal bulan depan ya Bu, Ibu sudah mencoba untuk memulai melakukan tes awal terlebih dahulu ya Bu? Iya betul Bu, saya akan mencoba melakukan tes awal terlebih dahulu deh kayaknya pada bulan ini, baru bulan depan baru saya coba untuk ini yang lebih lebih fullnya gitu. Jadi untuk menjalankan rencana aksi Bu, Mm-mm. agar tercapai lebih baik itu dibutuhkan sebuah komitmen Bu. Nah, jadi nih kira-kira nih, komitmen yang akan Ibu lakukan dalam proses mencapai tujuan tersebut seperti apa sih Bu?
Mungkin saya juga bakal kolaborasi nih Bu sama guru-guru senior saya tuh yang di sekolah ya Bu ya, untuk mencoba mereka tuh bisa memonitoring dan melakukan refleksi kepada saya nih secara berkelanjutan gitu di kelas. Terus saya juga akan meninjau kembali hasil belajar yang telah didapatkan siswa-siswa saya setelah rencana saya ini saya laksanakan Bu, begitu. Wah, bagus sekali komitmennya. Jadi menurut Ibu nih, dari hasil percakapan kita nih hari ini Bu, apa yang Ibu dapatkan? Jadi dari kesimpulan tadi itu kayaknya saya tahu-tahu deh Bu, saya itu pengen, jadi tuh saya itu pengen membuat anak saya itu mendapatkan nilai itu di atas KKM, kemudian tuh lebih aktif dalam pembelajaran, terus saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi Bu di kelas. Misalnya saya akan membuat tes awal terlebih dahulu untuk mengetahui gaya belajar siswa saya. Kemudian saya juga akan membuat media pembelajaran maupun LKPD yang dapat mengakomodir setiap gaya belajar mereka. Siswa-siswa saya juga akan saya bebaskan untuk membuat tugas sesuai dengan keinginan maupun gaya belajarnya, Bu. Oh, oke, baik Bu. Jadi tadi kan Ibu sudah menyampaikan nih tujuan dari diskusi kita. Terus Ibu juga sudah mendapatkan solusi dan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, setelah melakukan diskusi ini Bu, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya jadi lega sih Bu, akhirnya tuh saya dapetin gambaran untuk melakukan hal apa aja gitu yang untuk dapat menyelesaikan masalah saya yang saya hadapi gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu Muti, sama-sama saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Jika rencana Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi berhasil Bu, merubah siswa-siswa Ibu menjadi lebih baik, mungkin next time Ibu bisa sharing kepada saya ya Bu, atau dengan guru-guru yang lain ya Bu, sebagai pembelajaran kami juga. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kasus yang kedua, yaitu di mana ada seorang guru yang bimbang karena nilai anaknya tuh banyak yang di bawah KKM, nilai UTS-nya bawah di KKM. Refleksi yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya, di dalam kasus yang kedua sama seperti yang kasus yang pertama, yaitu sudah menggunakan alur cerita, kemudian sudah mengalir, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik si koci untuk menemukan solusi, bisa menemukan strategi yang ia dapatkan. Kemudian, apa sih yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin adalah bagaimana coach untuk mencoba lebih akrab atau lebih rileks dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present. Tadi di kasus yang kedua, si coach sudah mencoba untuk melakukan deep breathing agar lebih rileks. Coach juga sudah sangat antusias dan sangat antusias dalam setiap mendengarkan jawaban dari coach. Kemudian yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu sama mungkin akan mencoba lagi si coach itu mencoba lagi untuk menggali potensi dari coach yang mungkin tidak tidak belum 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 bisa maksimal gitu. Jadi biar coachnya tuh bisa tahu loh potensi dia yang lebih baik lagi seperti apa. Kemudian hasil refleksi sudah cukup baik, refleksinya sudah cukup baik, sudah ada ditanya, sudah ada present secara penuhnya. Kemudian umpan balik dari coachingnya yaitu dia merasa sangat lega karena sudah mendapatkan solusi. Kemudian coachnya juga mencoba untuk membuat coachingnya itu nyaman. Dan kalau berhasil dengan strategi yang ia lakukan, coach mencoba untuk membuat coach itu bisa melakukan atau men-sharing apa yang telah dilakukan, bagaimana strategi itu bisa berhasil. Jadi bisa bermanfaat bukan hanya untuk si coach tapi juga untuk orang lain. Terima kasih.